punya KTP, kira-kira ada solusi lain nggak untuk menunjukkan bahwa saya adalah peserta BPJS Kesehatan? Kita beda namanya, kan sering ya Mbak ya, tanggal lahirnya beda, alamatnya beda, namanya kurang. Berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya Mbak ya, karena sekarang semua pakai KTP. Ada solusi lain nggak selain KTP? Misalnya nih anak saya masih belum 17 tahun, masih belum punya KTP. Nah kira-kira ada solusi lain nggak untuk menunjukkan bahwa saya adalah peserta BPJS Kesehatan? Sebenarnya kalau untuk anak-anak, kalaupun nggak punya KTP atau belum punya, itu kan bisa menunjukkan NIK dari kakaknya atau kianya. Dari kartu keluarga atau Betul, KIA ya? KIA, kartu identitas anak. Tapi selain itu juga masyarakat bisa mendownload aplikasi Mobil JKN. Aplikasi Mobil JKN ini bisa kita download dari mana Mbak? Bisa di HP melalui Play Store ataupun App Store. Play Store ya? Iya, jadi nanti silahkan di-download, kemudian daftar akun. Nah, nanti di dalam aplikasi Mobil JKN itu ada kartu elektroniknya. Jadi di sana nanti ada kartu elektronik yang memang bentuknya juga kartu, tapi di dalam HP. Gitu. Dan kita nggak perlu print ya Mbak? Nggak perlu, tinggal misalnya kalau bawa HP ya ditunjukkan aja HP-nya. Gitu. Jadi solusinya kalau misalnya nih KTP nggak punya karena mungkin masih di bawah umur atau KTP ketinggalan, kita solusinya pakai aplikasi Mobil JKN. Dan itu bisa diakses sama semua orang? Bisa gitu. Jadi bisa langsung download, nanti daftar akun, kemudian baik HP-nya misalnya Android maupun iPhone, nanti bisa download semua. Dan setiap peserta, misalnya nih dalam keluarga ada 3 anak. Nah, apakah cuma satu orang yang bisa download Mobil JKN ini, atau masing-masing dari setiap anggota keluarga bisa memiliki akses di Mobil JKN-nya? Pada dasarnya sebenarnya kalau terdaftar satu kakak itu kan biasanya satu susunan anggota keluarga itu bisa terbuka semua, bisa terlihat semua datanya. Tapi kalau misalnya mungkin ada pasangan suami istri yang sama-sama terdaftar menjadi peserta, terdaftarnya kan sendiri-sendiri nih, enggak tersusun menjadi satu kesatuan. Nah itu biasanya harus download masing-masing gitu. Atau mungkin misalnya orang tuanya terdaftar dari PBI atau dari pemerintah daerah, nah kan datanya terpisah tuh. Nah itu harus download masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya anaknya juga ingin download sendiri bisa? Boleh juga, berarti setiap orang yang salah peserta BPJS Kesehatan ini punya akses masing-masing untuk Mobil JKN? Mobil JKN. Dari penjelasan Mbak Lisa tadi bisa kita simpulkan bahwa BPJS Kesehatan ini perusahaannya ya? Iya. Perusahaan yang menyelenggarakan atau menjalankan program JKN. Jadi produknya itu JKN. Perusahaannya BPJS Kesehatan. Identitasnya kartu identitas sehat. Jadi tidak perlu ribet lagi ya. Sekarang ada jawabannya. Kalau ditanya saya punya BPJS Kesehatan, perlu lagi nggak ngurus JKN? Tidak perlu ya Bapak Ibu. Karena BPJS Kesehatan itu adalah perusahaannya. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu adalah programnya atau produknya, ya, asuransinya ya Mbak ya, dan KIS adalah identitasnya. Jadi itu secara gampang untuk menerjemahkan apa sih perbedaan-perbedaannya. Nah Mbak Lisa, kira-kira BPJS Kesehatan ini manfaatnya itu apa sih Mbak? Program JKN ini manfaatnya apa? Ada terbatas nggak ya dari segi kita sakit, misalnya nih kalau asuransi swasta pasti ada terbatas ya Mbak ya, misalnya jaminannya itu limitnya berapa ratus juta. Nah kira-kira kalau di BPJS Kesehatan itu limitnya terbatas atau enggak Mbak Lisa? Jadi kalau di BPJS Kesehatan pada dasarnya kita tidak ada batasannya, selama itu memang sesuai dengan indikasi medis gitu. Jadi memang ketika kita sakit, kita periksa dan sesuai indikasi medis dari dokter itu bisa dijamin di BPJS Kesehatan. Dan yang perlu digarisbawahi juga ketika kita periksa kita mengikuti alur yang sesuai gitu. Jadi kadang ini ya kita asal-asal aja nih alurnya nih nggak pas, yang penting maunya aja kita kayak gimana gitu kan. Nah itu ya yang perlu dipertanyakan lagi apakah nanti bisa dijamin di program JKN atau tidak. Tapi ketika kita sudah menjalankan alurnya dengan sesuai, kemudian periksanya juga sesuai dengan indikasi medis, itu nanti pasti bisa dijamin di BPJS Kesehatan. Dan biasanya kalau yang beredar di masyarakat juga kalau kita periksa menggunakan JKN itu biasanya katanya ada pembatasan rawat inap. Nah itu sebenarnya enggak juga. Oh sebenarnya enggak ada. Jadi artinya rawat inap, saya juga pernah mendengar itu rawat inap katanya dibatasi 3 hari atau 1 minggu gitu katanya. Nah sebenarnya itu seperti apa Mbak? Jadi memang kalau di program JKN ini tidak ada pembatasan rawat inap bagi peserta. Jadi ya tadi sesuai indikasi medis. Kalau memang dokternya menyatakan
misalkan 3 hari sudah boleh pulang, ya boleh pulang. Tapi kalau mungkin 3 hari dia masih membutuhkan perawatan, pemantauan dari dokter, ya masih bisa dilayani sampai nanti dokter menyatakan bahwa pasien tersebut bisa misalnya pemantauan secara berobat jalan misalnya, atau sudah dinyatakan sembuh boleh pulang gitu. Jadi memang semuanya berdasarkan indikasi medis. Dari BPJS Kesehatan sendiri tidak ada batasan untuk pelayanan maupun perawatan hari rawat inapnya gitu. Jadi untuk masyarakat semua tidak perlu khawatir, ketika memang sudah sesuai alur, sesuai indikasi medis, pasti akan bisa dijamin di BPJS Kesehatan. Jadi artinya manfaat BPJS Kesehatan ini tidak terbatas ya? Betul. Asalkan sesuai indikasi medis dan sesuai alurnya. Betul. Nah, apalagi Mbak yang perlu nih, yang wajib masyarakat tahu nih soal BPJS Kesehatan, soal manfaat-manfaat yang mungkin selama ini menjadi isu ya, yang perlu kita klarifikasi nih di masyarakat. Sebenarnya yang perlu diklarifikasi itu adalah kenapa kita harus menjadi peserta JKN sih? Oh, wajibnya. Iya, wajibnya. Okay. Jadi kadang kan orang ini merasa nggak pernah sakit nih, nggak pernah sakit. Ya udah nggak usah aja ikut BPJS Kesehatan, nggak usah terdaftar sebagai peserta di saya program juga JKN seperti gitu itu. kan. Gaji saya dipotong buat apa? Padahal nggak pernah sakit. Iya betul. Nah itu yang harusnya kita sama-sama pahami bahwa di program JKN ini adalah sistemnya gotong royong. Oke, gotong royong. Iya, jadi kita yang sehat itu menolong yang sakit. Oh, gitu. Bukan yang kaya menolong yang miskin, Mbak? Bisa juga yang kaya, berarti kan istilahnya iurannya lebih besar nih. Misalnya dengan dia membayar iuran di kelas 1 untuk peserta segmen PBU Mandiri, atau misalnya dia sebagai pekerja dengan gaji batas maksimal 12 juta, ya itu istilahnya dia lebih kaya ya. Itu bisa menolong atau memberikan subsidi tadi gotong royong untuk masyarakat yang mungkin iurannya lebih rendah. Jadi prinsipnya gotong royong. Gotong royong, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya menolong yang miskin. Dengan subsidi silang. Dengan subsidi silang, gitu. Gampangnya gitu. Nah, jadi tujuan utama dari diselenggarakannya program JKN ini adalah untuk menciptakan sistem jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat yang terdaftar dan aktif di BPJS Kesehatan ini tidak perlu takut ataupun ragu ketika akan periksa ketika sakit gitu, karena kan sudah aktif. Nah, berapapun biayanya, sakit apapun, sesuai indikasi medis tadi pasti akan dijamin di BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi kita yang sehat pun ya nggak usah khawatir kemana iuran yang akan kita bayarkan setiap bulan sering itu. Jadi isu Mbak, kayak saya ngapain saya harus dipotong duitnya, atau kalau misalnya dia bayar mandiri saya harus bayar mandiri tiap bulan tapi saya nggak pernah sakit, bisa nggak sih berhenti? Kan itu sering jadi isu ya. Rasanya nggak ikhlas gitu, kemana uangnya, apakah untuk memperkaya pegawai BPJS Kesehatan? Sering nggak Mbak dengar seperti itu? Iya, nah itu sebenarnya iurannya yang nggak kemana-mana, sebenarnya semuanya dikumpulkan untuk penyelenggaraan program JKN ini, misalnya untuk pembayaran klaim ke rumah sakit, pembayaran kapitasi kepada FKTP gitu kan. Jadi misalnya aja ya, kita contohkan aja nih, misalnya ada masyarakat yang cangkok hati atau cangkok jantung. Kalau misalnya kan kita dengan kita biaya sendiri bisa sampai ratusan juta nih. Betul. Nah, misalnya dia terdaftar di segmen PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dengan iuran 35.000. Ya dengan misalnya biaya perawatan dia yang sampai beratus-ratus juta, ya dari mana BPJS Kesehatan dapat mengklaim mengcover untuk biaya pelayanan kesehatan itu? Ya kalau bukan dari iuran dari kita semua yang sehat-sehat ini gitu. Jadi ya nggak usah khawatir, nggak usah merasa rugi kalau misalnya iuran yang kita bayarkan setiap bulan ini ya pasti akan dimanfaatkan atau digunakan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Jadi itu ya penjelasan singkatnya sobat. Jadi jangan pernah merasa rugi untuk mendaftar program JKN, karena selain untuk proteksi diri, kita juga sharing atau berbagi secara tidak langsung kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Mungkin kita tidak merasakannya secara langsung ya. Biasanya kan berbagi itu kayak harus keluar langsung dari tangan kita, dari dompet kita, tetapi tanpa kita sadari kita sudah menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, berkat bagi mereka yang sakit. Jadi program JKN ini segudang manfaatnya, selain untuk diri sendiri, berguna juga untuk orang lain. Nah, Mbak Lisa kan tadi sampaikan ya, isunya itu kan wajib ya. Nah, kira-kira ada gak sih dasar hukum yang mengikat kenapa BPJS Kesehatan ini menjadi suatu kewajiban? Karena sekarang apa-apa BPJS Kesehatan loh Mbak. Saya ngurus SKCK aja
BPJS harus aktif ya. Iya, jadi ini sering sekali menjadi pertanyaan di masyarakat, di rumah, di pemirsa kita. Kenapa sih selalu BPJS Kesehatan? Kenapa apa-apa BPJS Kesehatan? Ada nggak sih dasar hukumnya dan alasan kuatnya kenapa apa-apa harus BPJS Kesehatan? Jadi memang kalau untuk dasar hukumnya memang wajib disebutkan untuk kepesertaan JKN ini di BPJS Kesehatan itu wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nanti detailnya mungkin teman-teman sekalian masyarakat bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) gitu. Nanti detailnya di sana, dan di sana memang sudah menyebutkan bahwa kepesertaan BPJS itu memang wajib bagi seluruh warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang tinggal selambat-lambatnya atau paling sedikitnya 6 bulan di Indonesia secara berturut-turut gitu. Jadi nggak cuma kita, warga negara asing pun wajib. Yang tinggalnya minimal 6 bulan di Indonesia pun wajib ikut terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, tadi ya kenapa ini sebenarnya wajib sampai mungkin terintegrasi juga dengan organisasi lain ya gitu ya, memang tujuan utamanya mensukseskan program JKN yang nantinya juga akan meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat gitu. Jadi segudang manfaat ya Mbak Lisa ya. Nah, luar biasa sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi isu hari ini terjawab. Nah, ini bakal ada pertanyaan yang lebih hot lagi nih, yang lebih menjawab rasa penasaran pemirsa di rumah.